Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi semuanya. Selamat Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Baik, baiknya yang semangat ya. Ya, semangat. Sudah mengisi daftar hadir ya di Google Classroom? Udah. Sudah. Sudah baca materi SPDP? Udah. Ya, sudah ada yang mengerjakan? Udah. Sudah juga. Udah. Yang sudah, kalau sudah mantap ya silahkan dikirim. Tapi kalau masih ragu ya boleh dicek lagi ya. Tidak harus ngirim pagi, ya siang, sore juga tidak apa-apa. Nah, untuk minggu ini yang akan Pak Guru evaluasi yang pertama adalah media pembelajaran kita. Kita sudah melaksanakan online sudah 1 bulan ini minggu keempat. Artinya minggu ini nanti ada bahasa Jawa, nanti di hari Sabtu Pak Guru berikan bahasa Jawa di Google Classroom, ya. Selama ini kita sudah melaksanakan pembelajaran baik lewat WA, lewat Google Classroom, lewat Zoom maupun media yang Pak Guru berikan lewat YouTube dan sebagainya. Baik, Pak Guru akan mengevaluasi dari pembelajaran 3 yang terbaru yang tadi pagi ya, yaitu SPDP. Nah, di SPDP tersebut fokusnya yaitu pada tarian dan juga pola lantai. Nah, pada bacaan tersebut kalian bisa melihat dan membaca mengamati tentang Lego-Lego. Lego-Lego itu sebuah tarian adat. Nah, ada yang tahu dari mana Lego-Lego tadi sudah dibaca? Nusa Tenggara Timur. Ya, dari Nusa Tenggara Timur. Nah, jadi mereka menarikan dengan pola lantai membentuk lingkaran ya. Nah, jadi luar biasa mereka persatuannya. Nah, selain bicara tentang tarian, tentu tidak lepas dari yang namanya pola lantai. Nah, di buku siswa maupun materi yang Pak Guru berikan, nah untuk hari ini, untuk evaluasi kalian fokus pada materi yang Pak Guru berikan ya di Google Classroom, bukan yang di link. Karena ada beberapa soal yang Pak Guru edit, ada beberapa soal yang Pak Guru ubah. Nah, jadi nanti yang kalian kerjakan adalah soal yang sudah Pak Guru bagi di WA Group maupun di Google Classroom. Itu yang dikerjakan ya. Jadi bukan yang di link ya. Tadi ada yang, loh kok beda antara soal di link dan di Google Classroom. Ya, memang ada perbedaan. Nah, jadi yang kalian kerjakan adalah yang di Google Classroom. Baik, Pak Guru lanjut tadi. Yang kedua yaitu pola lantai. Ada berapa pola lantai yang di materi tersebut? Ada 3 pola lantai. Ya, ada 3 pola lantai ya yang di materi ya, bukan di linknya. Nah, ada 3. Yang pertama yaitu pola lantai Vertikal. iya betul, vertikal. Nah, kemudian yang kedua diagonal dan yang ketiga adalah garis melengkung. Nah, yang pertama vertikal. Vertikal di situ sudah ada contohnya, ada tari yospan, tari serimpi maupun tari baris cekedan. Itu cengkedan apa cengkedon itu? Dari Bali. Dan Cengkedon. Oh, cengkedon. Itu menggunakan pola lantainya adalah vertikal ya. Nah, apa kesannya? Pola lantai vertikal memberi kesan apa? Siapa yang bisa ngacung? Angkat tangan. Iya, Kenzi. Apa, Ken? Kesan. Iya, kesan pola lantai vertikal. Kesannya apa? Sederhana tetapi kuat. Iya, bagus sekali, Kenzi ya. Sederhana tetapi kuat. Berikutnya yaitu pola lantai melengkung. Apa pola lantai melengkung kesannya? Ngacung selain Kenzi. Siapa yang sudah baca materi? Ya, Kaila. Apa Kaila? Kesan lemah dan lembut. Lemah dan
Lembut, ya betul sekali apa yang dia bilang Kaila, yaitu pola lantai melengkung. Nah, di situ juga sudah ada contoh-contohnya tari yang menggunakan. Nah, silakan kalian baca lagi kalau bingung. Nah, jadi soal sudah Pak Guru edit menyesuaikan dengan materi yang ada, jadi biar kalian mudah dalam menjawab. Berikutnya yaitu kita ke materi hari Senin. Disiapkan dulu materi Senin, yaitu untuk bahasa Indonesia tidak perlu secara rinci, hanya menjawab pertanyaan sesuai bacaan. Kemudian kita langsung ke PPKN saja, disiapkan buku PPKN-nya. Silakan kalian siapkan dulu buku PPKN. Sudah? Ya, kalau sudah disiapkan, nah, Pak Guru akan menanyakan kepada salah satu dari kalian. Sudah siap, Nela? Ya. Sudah. Nela, materinya apa PPKN? Materi PPKN. Tentang apa sih? Tentang kerukunan bukan sih? Yang Kok kemarin Kok tanya Pak Guru? Sudah belajar kan? Kerukunan bukan ya, gitu ya? Iya. tadi ada yang lupa, ada yang itu tadi soalnya buru-buru. Oh, siapa yang memburu kamu? Itu tadi pas bangun, itu disuruh ganti baju, disuruh mandi terus disuruh mandi cepet gitu loh pagi gitu. Jadi buru-buru gitu nggak sempet baca sih bentar. Itu materi hari Senin, jadi sudah dibaca hari Senin ya. Berarti materi tentang kerukunan ya. Ya, berikutnya berkaitan dengan kerukunan. Kerukunan itu tentu akan membawa manfaat baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Ya. Sebutkan satu saja manfaat hidup rukun. Satu apa? Menghasilkan komunikasi yang baik. Ya, menghasilkan komunikasi yang baik. Hanum. Yang kedua apa, Hanum? Kehidupan lebih harmonis. Iya, betul. Kehidupan lebih harmonis. Bagus sekali. Pipi. Apa yang ketiga, Pi? Ya. Keadaan lebih aman dan tenang. Ya, keadaan lebih aman dan tenang. Haki. Apa haki berikutnya yang keempat? Sudah siap bukunya, Haki? Apa Haki yang keempat? Halo, Haki? Dengar suara? Sepertinya gangguannya Haki. Aulia. 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 Iya. Iya, apa yang keempat, Aulia? Memperluas pergaulan. Memperluas pergaulan. Aulia, bagaimana kabar? Sehat? Sehat. Ya, ini sedang semuanya saja ya. Ini sedang Kota Tegal, kasus COVID-nya semakin bertambah. Jadi mari kita tingkatkan kewaspadaan, bukan berarti kita takut, tapi kita mencegah ya, mencegah lebih baik. Jadi kita tingkatkan kewaspadaan dengan mematuhi protokol kesehatan. Selalu gunakan masker, sering-sering cuci tangan dengan sabun. Jadi kalau kamu ragu tangan kamu bersih atau kotor ya jangan memegang muka, hidung, mulut. Ya, cuci tangan dulu dengan sabun. Baik, itu tadi manfaat hidup rukun. Jadi kerukunan harus kita jaga. Kerukunan itu dilaksanakan di lingkungan kita mulai dari lingkungan yang terkecil. Lingkungan terkecil contohnya adalah keluarga, kemudian ke lingkungan sekitar kita. Ya, itu untuk PPKN, jadi materinya hanya seperti itu. Baik, kita lanjut. Sebelum dilanjut, untuk PPKN ada yang mau bertanya mungkin? Acung? Oh, kok malah mengheningkan cipta ini? Ada yang mau bertanya? Tidak. Kalau tidak, kita lanjut ke apa setelah PPKN, yaitu Bahasa Indonesia tadi sudah, yaitu IPA ya. IPA. Nah, untuk IPA, materi yang diberikan di situ, tentunya kalian sudah belajar kemarin, yaitu tentang adaptasi. Nah, sudah, siapkan dulu buku IPA-nya.
Ya, jadi Zoom itu tidak harus terlalu lama ya, yang penting intinya saja. Sudah? IPA, ya baik. IPA materinya yaitu tentang adaptasi. Nah, pertanyaan Pak Guru. Kalau sudah kalian baca tentu bisa menjawab ya. Apakah arti dari adaptasi? Husein yang Pak Guru ask to unmute. Jadi ketika Pak Guru klik ini tentu di layar kalian muncul ya. Jadi di unmute dulu Husein. Husein, apa arti adaptasi? Adaptasi adalah Sudah siap? Ada kan di materi? belum baca, Pak. Loh, kok belum baca? Kemarin belajar apa tidak kamu? Kemarin. Itu kan materi kemarin. Adaptasi. Pak, coba dibantu. Siapa yang bisa membantu pengertian adaptasi? Ya, Haki, di unmute Haki. Apa arti adaptasi Haki? Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Iya, bagus sekali Haki. Jadi adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Nah, jadi setiap makhluk hidup punya kemampuan itu, termasuk manusia, kita juga bisa beradaptasi. Nah, materi yang di hari ini, yang kemarin ya bukan hari ini, fokusnya adalah adaptasi pada tumbuhan. Nah, kalau kalian amati tabel, di situ ada adaptasi berbagai jenis tumbuhan. Mulai dari kaktus ya di tabel itu dan paling bawah sampai dengan Rafflesia dan bunga bangkai. Nah, sebenarnya bakau ya. Mulai dari kantong semar ya. Pertama kantong semar. Nah, untuk kantong semar. Coba dibuka lagi materinya. Bagaimana cara adaptasi kantong semar? Ciri khususnya itu apa sih? Nah, itu hubungannya dengan adaptasi. Jadi ciri khususnya bagaimana? Kemudian kegunaan ciri khusus itu apa? Aisyah Cahya Andini. Silakan di-unmute dulu. Sasa, iya. Apa ciri khusus kantong semar, Sa? Bagaimana, Sasa? Ada yang bisa membantu? Sudah diberi materi ini kan? Oke, Ibra. Silakan di-unmute, Ibra. Apa, Bra? Menghasilkan cairan enzim, Fungsinya apa cairan itu? mencerna serangga untuk memenuhi nitrogen. Iya, betul sekali. Jadi kantong semar itu termasuk tumbuhan insektivora. Insektivora artinya pemakan serangga. Jadi kantong semar itu memakan serangga untuk memenuhi kebutuhan nitrogen. Karena apa? Karena dia hidup di rawa. Di daerah rawa itu nitrogennya sedikit. Nah, untuk biar dia dapat nitrogen, maka dia makan serangga tadi. Nah, jadi tumbuh-tumbuhan tertentu yang hidup di rawa punya kemampuan ini. Selain kantong semar, coba siapa lagi yang bisa menyebutkan tumbuhan insektivora? Iya, Husen. Venus. Venus, ya Venus itu yang seperti ini ya, klub. Nah, gitu. Jadi kalau ada serangga masuk, dia langsung menutup. Maka serangga itu akan dicerna oleh Venus. Baik, satu lagi selain Venus. Cer apa? Aisyah dulu, Aisyah Cahya Andini. Apa? Api. Pungu iya, pungu api. Pungu api itu dia punya semacam kayak tentakel. Ya, tahu tentakel ya? Tentakel itu yang seperti dicung-cung itu tentakel. Dia punya semacam tentakel yang lengket. Nanti serangganya akan terperangkap di situ. Kemudian dia akan menggulung dan dicerna serangganya. Ya, itu 3 contoh tumbuhan insektivora. Baik, nanti kamu bisa baca lagi di tabel-tabel tersebut tentang ciri khususnya. Kita lanjut yang berikutnya, ya, tempat kehidupannya ya, Ridho ya. Sudah siap Ridho? Halo Ridho, siap? Oh, sebenarnya itu gangguan ini. Ridho, halo?
Di unmute Rido. Rido. Sudah. Masih semangat? Masih semangat Rido? Masih. Sudah tidak ngantuk ya? Ya, tidak ngantuk. Baik Rido. Berdasarkan tempat kehidupannya, tumbuhan ya, itu ada yang hidup di tempat yang kering, di tempat yang berair, ada yang menempel, ada yang di tempat yang kadar garamnya tinggi, ada lagi yang apa satunya? Di tempat yang lembab. Nah, Ridho, disebut apakah tumbuhan yang hidup di tempat yang lembab? Yang lembab kalau nggak salah. Kalau nggak salah berarti benar Higrofit. dong. Apa? Higrofit. Iya, Higrofit. betul. Higrofit. Nah, Kamila Mentari. Tadi Rito sudah menjawab bahwasanya tumbuhan yang hidup di tempat yang lembab adalah disebut dengan tumbuhan higrofit. Nah, contohnya apa saja Kamila? Apa ya? Ya. Lumut, iya betul. Apa lagi? Selain lumut. Ada yang bisa membantu Kamila? Dua lagi. Yang belum ngacung coba. Oke. Siapa jawab Pakis tadi? Ada suara. Ada suara tadi. Ngacung, Pak. Ya Nia dulu Nia apa Nia? Selain lumut. Pakis dan keladi. Nah, keladi mungkin kita sering lihat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu namanya higrofit. Mereka termasuk tumbuhan higrofit, yaitu yang hidup di tempat yang lembab. Itu. Berikutnya ada juga tumbuhan yang hidup di tempat yang kering. Nah, Safira, Balkis. Nah, Balkis ini baru datang nih. Halo Balkis, baru datang ya. Balkis, disebut apakah tumbuhan yang hidup di tempat yang kering, Balkis? Balkisnya mana? Di-unmute dulu, Balkis, di-unmute. Biar ada suaranya. Nah, biar terdengar suaranya. Diklik dulu. Oke. Apa, Balkis? Di tempat yang kering. Xerophyt. Ya, xerophyt. Betul sekali, xerophyt. Nah, Safira. Contohnya apa, Safira? Di tempat yang kering. Gak ada suaranya. Lebih nyaring, Safira. Kaktus. Terus? Lidah buaya. Satu lagi? Kurma, iya. Salah satunya kaktus, betul. Kaktus itu punya daun. Tapi berbentuk duri. Ya. Kenapa berbentuk duri? Kenapa berbentuk duri? Karena untuk mengurangi proses penguapan air. Jadi pada tumbuhan ya, pada tumbuhan itu semakin banyak daun, semakin banyak pula penguapan airnya. Semakin banyak air yang hilang menguap karena panas matahari. Nah, jadi ketika ada panas matahari, maka air akan menguap, termasuk dari tumbuhan. Nah, tumbuhan semakin banyak daun, maka air yang hilang akan semakin banyak. Nah, itulah kenapa kaktus bisa bertahan hidup di tempat yang kering, karena daunnya berbentuk duri. Demikian juga pohon jati, randu, mahoni, kedondong, nah itu bisa menggugurkan daunnya di musim kemarau. Itu tujuannya untuk mengurangi penguapan, agar mereka bisa bertahan hidup. Nah, nama kemampuan menggugurkan daun di musim kemarau disebut dengan meranggas. Nah, jadi yang tidak tahu bisa ditulis ya, meranggas. Meranggas itu tadi ya, kemampuan pohon untuk menggugurkan daunnya di musim kemarau. Itu arti meranggas. Nah, jadi kemampuan menggugurkan daun di musim kemarau. Contohnya di catatan atau di materi sudah ada. Ada contohnya ada mahoni, ada kapas, randu ya, randu, kedondong itu. Itu contoh tumbuh-tumbuhan yang bisa menggugurkan daunnya di musim kemarau. Baik. Nah, nama kemampuannya meranggas tadi. Jadi tadi ada sudah menjawab xerophyt di tempat yang kering, higrofit di tempat yang lembab.
Nah, coba yang bisa, silakan semua di-unmute. Yang bisa nanti ngacung. Kalau di tempat yang berair, jadi sebagian tumbuhannya hidupnya di air, berada di air, disebut apa? Hidrofit. Profit. Hidrofit, ya betul. Hidrofit, D ya, hidro. Contohnya ada teratai, terus kangkung, eceng gondok. Kemudian ada juga di tempat yang berkadar garam yang tinggi, itu di Bupena ada. Disebut dengan Halofit. ya, halofit. Halofit. Contohnya bakau ya, tahu bakau kan? Tahu. Ya. Kita Kota Tegal ada di daerah pesisir. Nah, di pinggir pantai banyak itu pohon bakau, kalian bisa mengamati di situ. Kemudian yang terakhir adalah tumbuhan yang menempel pada tumbuhan lain. Disebut dengan Parasit. tapi tidak merugikan. Betul, parasit menempel. Kalau parasit sifatnya merugikan. Yang tidak merugikan disebut epifit. Epifit. Oh, Ya, epifit. epifit. Baik, Pak Guru akan menjelaskan karena di sini ada konsep baru ya, ada konsep baru. Yaitu tadi ada yang menjawab tentang parasit. Nah, perlu kalian ketahui antara epifit dan parasit ada perbedaan. Tapi ada persamaannya juga. Kalau epifit dan parasit itu sama-sama menempel pada tumbuhan lain. Dia menumpang hidup pada tumbuhan lain. Bedanya, kalau epifit itu tidak merugikan karena dia hanya menempel. Akarnya tidak masuk ke dalam pohon yang ditumpanginya. Beda dengan parasit. Kalau parasit itu tumbuhannya menempel dan akarnya masuk ke dalam batang tumbuhan yang ditumpanginya dan akan menghisap sari-sari makanannya. Jadi tumbuhan yang ditumpanginya itu dirugikan. Nah, contohnya adalah benalu. Nah, benalu itu hidup menempel dan akarnya masuk. Nah, itu merugikan, perlu diberantas. Demikian juga tali putri. Kalau yang epifit itu dia menempel, tapi hanya sekadar menempel, tidak merugikan, dia tidak mengambil sari-sari makanannya. Nah, kalau epifit contohnya adalah ada paku-pakuan yang menempel, ada tanduk rusa, ada di materi itu sudah Pak Guru share ya, ada sisik naga, ada daun sirih, itu yang menempel tapi tidak merugikan. Nah, itu epifit. Jadi dibedakan antara epifit dan parasit. Itu untuk IPA. Jadi untuk IPA ada yang mau ditanyakan, silakan ngacung dulu. Yang mau bertanya untuk IPA? Tidak. Nah, kalau tidak Pak Guru lanjut IPS. Nah, IPS yang kalian pelajari di situ sudah Pak Guru saya tentang peristiwa di sekitar proklamasi. Nah, kita sudah tahu bersama dan saat ini kita akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan yang keberapa? Di-unmute silakan yang bisa jawab. Nah, semua sudah Pak Guru mute. Iya, 75. Betul. Nah, salah satu wujud kita bersyukur dan bangga Indonesia sudah merdeka sebagai kalian sebagai pelajar tentu dengan belajar sungguh-sungguh. Nah, coba di rumahnya siapa yang sudah mengibarkan merah putih di rumah? Cung. Ya, Pak Guru sudah beli tapi belum Pak Guru pasang nih. Nah, oke, Kenzi sudah, Haki sudah, Kamila Mentari sudah, Ibra sudah, Kaila sudah. Ya. Nah, itu yang sudah mengibarkan sang merah putih ya. Siapa lagi? Husain juga sudah ya? Husain sudah mengibarkan, Aulia juga sudah, Hanum juga sudah ya. Iya, jadi yang belum ya segera ya sebagai rasa kita bangga dan bersyukur Indonesia sudah merdeka. Oh, belum punya benderanya ya beli ya, banyak yang jual sekarang ya. Nah, jadi kita bangga, kita kibarkan sang merah putih. Nah, untuk IPS, materinya adalah peristiwa sekitar proklamasi tadi. Kita tahu bersama bahwasanya Indonesia merdeka kapan? Tanggal berapa? 17 Agustus 1945. Hari apa itu?
hari Jumat. Dan sedang puasa Ramadan saat itu. Satu bulan Ramadan. Jadi yang beragama Islam saat itu sedang menunaikan ibadah puasa. Jadi luar biasa perjuangan para pahlawan. Nah, dalam peristiwa sekitar proklamasi, ada yang menyusun teks proklamasi. Siapa saja? Ada 3 penyusunnya. Soekarno. Soekarno, Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan yang ketiga adalah Mr. Ahmad Subarjo. Nah, 3 orang itulah yang disebut dengan konseptor teks proklamasi. Jadi mereka yang menyusun konsep dari teks proklamasi. Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep itu ditulis tangan oleh siapa? Sayuti Melik, Soekarno. Dengarkan tadi, Pak Guru ulangi. Ditulis tangan. Yang menulis adalah Soekarno, Insinyur Soekarno. Beliau yang menulis tangan. Nah, setelah jadi diberikan diketik. Siapa yang mengetik? Sayuti Melik. Nah, tetapi yang luar biasa adalah perumusan teks proklamasi itu dilakukan di rumahnya orang Jepang. Padahal kamu tahu sendiri saat itu kita sedang dijajah oleh Jepang. Jepang saat itu kalah dari sekutu, menyerah dan harus pergi dari Indonesia. Nah, siapa orang Jepang yang menyiapkan rumahnya? Laksamana Maeda. Ya, betul. Sudah pada belajar ini berarti ya. Laksamana Maeda. Setelah diketik oleh Sayuti Melik, ya tentu pagi harinya kan mau dikibarkan di bendera. Loh, benderanya mana? Akhirnya dijahit, dibuat oleh siapa? Fatmawati. Ya, Fatmawati. Siapa Fatmawati? Istri Pak Soekarno. Iya, istri dari Bapak Insinyur Soekarno, yaitu Ibu Fatmawati. Nah, ketika selesai diketik oleh Sayuti Melik, wah ini bingung. Nah, ini yang mau tanda tangan siapa ini? Apakah semuanya hadir? Nah, terus ada yang usul, cukup ditandatangani Soekarno Hatta saja berdua atas nama bangsa Indonesia. Siapa yang mengusulkan itu? Soekarni. Iya, betul, Soekarni. Itu yang mengusulkan agar teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno Hatta atas nama bangsa Indonesia. Nah, kemudian pagi hari dikibarkan pukul berapa? Teks proklamasi dibacakan? Pukul 10. Ya, jadi ketika 17 Agustus ada yang namanya detik-detik proklamasi. Nah, itu pukul 10. Alasannya kenapa? Karena pukul 10 itulah teks proklamasi dibacakan. Nah, bendera merah putih dikibarkan oleh 2 orang, yaitu Suhud dan Latif Hendrani. Nah, jadi materi IPS hanya seputar itu. Silakan kalian pelajari lagi. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Ada? Enggak. Tidak. Oke, kalau tidak ada, silakan kalian pelajari lagi materi di Google Classroom. Kemudian kalian kerjakan soal-soal tersebut seperti biasa, difoto sesuai mata pelajarannya dan dikirim ke Google Classroom-nya sesuai tempatnya. PPKN-nya ini ke PPKN, bahasa Indonesia ya ke bahasa Indonesia, IPA-nya ke IPA, IPS-nya ke IPS, SBDP ke SBDP. Jangan sampai salah kamar ya. Itu ada yang rombongan dikirim ke situ semua. Jadi biasakan tertib administrasi. Nah, untuk pengumpulan ke sekolah ditunda sampai dengan batas waktu yang belum ditentukan. Jadi tugas-tugas yang sudah kalian kerjakan dikumpulkan jadi satu dulu di rumah. Nah, dijadikan satu. Nanti kalau sudah tiba saatnya entah kapan, kita tidak tahu karena saat ini sedang pandemi COVID-19 dan ada peningkatan di Kota Tegal, jadi ditunda pengumpulannya sampai kapan? Ya sampai batas waktu yang belum bisa ditentukan. Nah, kalian kumpulkan dulu di rumah ya, jadikan satu. Kan sudah Pak Guru koreksi, nanti sudah Pak Guru nilai. Nah, nanti kalau sudah situasinya membaik, baru nanti dikumpulkan di sekolah semua. Paham? Ya, itu saja untuk pertemuan pagi hari ini di Zoom. Karena tidak ada yang bertanya, mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Ya, sekian dari Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dadah.